hadirin wal hadirat mu'minin minat fahamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa anqadhana min zulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma fahum sufunun najati himana labbaik ya Rasulullah labbaik ya Nurullah labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan, di hari yang penuh dalam kemuliaan, di bulan yang penuh dalam ampunan, Allah masih memberikan kita penuh dalam naungan nikmat, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur yang panjang yang insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan apabila Allah tetapkan kita di dalam ajal, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak ada kata yang lebih pantas keluar dari lisan seorang pendosa seperti kita di malam ini kecuali ungkapan syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Dengan segala anugerah rahmat serta hidayah yang Allah berikan dan diturunkan kepada kita di malam ini semata karena Allah ingin memuliakan. Siapa orang yang harus dimuliakan, Allah jauh lebih tahu. Hari ini kita berada di dalam majlis yang mulia. Tidak akan seseorang akan diberikan kemuliaan kecuali Allah menginginkan orang tersebut dimuliakan oleh Allah. Tidak akan seseorang akan diberikan penghormatan kecuali Allah yang menginginkan dikumpulkan orang tersebut dengan orang-orang yang terhormat sehingga Allah memberikan penghormatan. Maka di hari ini jika kalau ada acara Maulid Isra Mi'raj, kita duduk di dalam majlis seperti pasti adanya yang di dalam hati cuman kesenangan, adanya kegembiraan. Saya mau tanya, yang hadir di dalam tempat ini semuanya senang apa enggak? Gembira apa enggak? Yang bikin kita senang, yang bikin kita gembira apa? Semuanya nih macam-macam yang ada di dalam hatinya. Tapi ada perkataan seorang manusia yang dimuliakan oleh Zat yang maha mulia, yang bernama Ahmad di langit, yang bernama Muhammad di bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis sahih, beliau mengatakan barang siapa umatku berkumpul di dalam satu perkumpulan, maka Allah turunkan ribuan malaikat beristighfar kepada Allah, menyebut nama kita satu persatu di hadapan Allah dan memohon kepada Allah agar semua dosa kita diampuni sama Allah. Alhamdulillah. Nah, saya mau tanya lagi, yang hadir di sini kira-kira semua bawa dosa apa kagak? Dikit apa banyak? Banyak. Duit bawa duit? Bawa. Banyakan mana dosa sama duit? Dosa. Sadar? Jujur? Jujur. Enggak bohong? Alhamdulillah. Cuman orang sini doang banyak dosa. Alhamdulillah.
Alhamdulillah kalau sadar mah, yang namanya manusia kalau tahu dirinya ada dosa berarti dia masih punya iman. Kalau orang bikin dosa tapi dia nggak tahu, lupa berbuat dosa, maka orang tersebut Allah na'udzubillah min dzalik, Allah berikan ketetapan istidraj. Tahu istidraj? Dapat rezeki melimpah tanpa ibadah, hidup senang tanpa ujian. Ini adalah salah satu cara Allah menginginkan, bukan kita yang gak mau ibadah, tapi Allah yang tidak mengizinkan untuk kita sujud kepada Allah agar kita keluar dari dunia tanpa membawa iman atau mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Hari ini perayaan Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya dulu, kira-kira perayaan Isra wal Mi'raj, perjalanan Isra wal Mi'raj, kita yakin atau enggak? Dengan iman atau dengan akal? Iman. Kalau apa yang dikatakan iman, akal enggak boleh ikut campur. Keinginan iman, akal enggak boleh merubah keinginan iman. Dan iman tidak boleh mengiyakan apa yang dikatakan oleh akal. Makanya manusia ini punya kedudukan 3. Makanya kita ini manusia dikatakan mulia karena kita punya ketiga kedudukan. Yang pertama, Allah berikan kita hawa nafsu. Ini yang pertama. Setelah hawa nafsu, akal. Yang ketiga adalah iman. Hawa nafsu, akal, dan iman. Hawa nafsu ini kadang lebih didulukan daripada akal dan iman. Contoh, kalau bulan Ramadan, kita dari mulai subuh sampai ketemu asar selamat luar biasa, nahan lapar, nahan haus dengan penuh keikhlasan. Begitu masuk asar, keluarin motor ngabuburit, keliling-keliling ngeliat tukang kolak, beli lontong, bihun, sop buah, semuanya dibeli karena hawa nafsu. Satu meja penuh. Begitu selesai azan maghrib, begitu minum satu teguk, makan kurma 3 butir, kenyang, semuanya kemakan. Inilah yang dikatakan orang lebih mementingkan hawa nafsu. Fungsi akal apa? Hawa nafsu harus diimbangi dengan akal. Baik buruk tergantung asupannya. Akal ini bisa baik kalau kita sering banyak makan yang halal. Ini akal jadi baik. Kalau sesuatu yang haram, akal juga akan ikut haram, jahat. Bawaannya pengen ngebunuh orang aja. Betul apa enggak? Fungsinya iman apa? Menjaga hawa nafsu dan akal agar tidak liar. Ini fungsinya nih. Jadi contoh lagi, saya semua nih sini semua pada punya handphone, punya? Punya. Panitia ngundang saya WhatsApp teman saya yang ada di Kuningan. Perjalanan Kuningan, dari Kuningan, daerah apa namanya? Susukan, Lempong, kurang lebih 1 jam 10 menit. Betul ya? Kalau masih lama juga taruhlah 1 jam 30 menit. Betul ya? Dari Lempong, WhatsApp teman saya yang di Kuningan, jam 8 malam sampai di Kuningan jam 8 lewat 1 detik. Percaya? Percaya? Sedangkan perjalanannya 1 jam 30. Kok bisa dari handphone ini cuman sampai ke sana 1 detik sampai? Percaya? Tahu perjalanan WhatsAppnya kemana? Dari Lempong, handphone panitia larinya ke satelit dulu.
dari satelit ke provider yang ada di Singapura. Dari provider yang di Singapura baru masuk ke handphone kawan saya yang ada di Kuningan. Perjalanan cukup jauh, tapi dalam waktu 1 detik sampai ke tempat tujuan di mana dia ingin menghubungkan. Faham sampai sini? Paham ya? Kalau urusan dunia, masalah handphone aja kita yakin, kita percaya. Bib, kok bisa ya cuma 1 detik nyampe? Alhamdulillah, karena dia punya kuota. Coba kalau nggak punya kuota, 3 hari nyangkut, nggak bakal terkirim-kirim, betul? Nah, disinilah saat Allah punya mau Nabi dijemput, Nabi sebagai undangan, keretanya bagus, kendaraannya, yang dampingin jenderalnya malaikat, sampai ke dalam rumah yang diimpikan bagi setiap hamba dapat bermuwajjah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menurut dengan apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini maha suci Allah yang luar biasa memperjalankan seorang hamba di malam hari dari Mekah ke Masjidil, saat dimana kalau zaman modern begini ada yang nggak percaya, wajar. Zaman dulu juga ada yang nggak percaya saat Nabi Isra Mi'raj. Diabadikan di dalam rawi ad-diba, thumma arudduhu minal arash qabla yafrudal farash wagatna ila jami'il ma'arib. Kemudian Allah angkat Nabi ke langit, lalu diturunkan lagi ke bumi sebelum tempat duduknya dingin. Ini perkataan yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman ad-Diba dan merujuk kepada ayat Allah. Allah memperjalankan seorang hamba di malam hari. Kira-kira kalau Allah punya mau, kita boleh nolak apa enggak? Harus terima, enggak boleh nolak. Tapi kenapa sholat subuh masih ada yang kelewatan? Nah, karena imannya belum kuat. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kalau Allah sudah punya mau, enggak boleh kita kata enggak. A harus A, enggak boleh B. Itu adalah keinginan Allah. Tugas seorang manusia, tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Kita cuma satu diminta sama Allah, ibadah, tapi malesnya setengah mati. Tapi kalau kita punya mau, Allah harus nurutin apa yang kita mau. Sadar apa enggak nih kita nih? Betul enggak? Apa sih yang sering kita minta sama Allah? Tuh kan? Klasmen sementara rezeki. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Tiap doa begitu kan? Mau rezeki banyak? Buat apa? Buat apa? Ibadah. Terus umroh. Terus haji. Karena duitnya nggak ada, angan-angannya baik. Malaikat masuk ke kuping. Kalau ada duitnya mau umroh, baik dah. Iman tinggi luar biasa. Tapi begitu duitnya ada, habis sudah. Perempuan duit banyak, beli skincare selemari. Kawin deui. Betul tak? Makanya Allah berikan kita kesempurnaan. Allah memberikan kita rezeki ini cukup. Lebih alhamdulillah. Contoh, Asep dari mulai lahir sampai mati kekayaannya 14 triliun. Amin. Bisa nggak ditambahin lagi? Bisa nggak dikurangin? Gak bisa, karena Allah sudah punya ketentuan 14 triliun sampai mati. Mau ditambahin ketangkap KPK. Nah, tukang korupsi kan begitu. Ya, coba lihat orang yang korupsi duitnya banyak nggak? Duitnya miliaran. Pernah lihat duit 1 miliar? Sama, saya juga enggak. Kebayang duit 1 miliar. Ini kampung kalau dibeliin cendol banjir.
banyak duit segitu. Tapi alhamdulillah Allah berikan kita ini rezeki secukupnya. Corona itu pelajaran berharga loh dalam hidup kita. Corona 2020 sampai 2021 semuanya ngeluh. Jangankan diri pribadi, negara aja kolab. Kiai laris, mana iya larisnya? Jadwal Allah semuanya rata-rata. Jangan kiai, maaf kiai kita nih yang di kampung, kita yang di kampung boro-boro tahlilan aja nggak boleh ngumpul. Kiai kali yang rame. Yang namanya corona itu teguran besar Allah berikan buat setiap hamba. Saya mau tanya, semuanya ngeluh, apa yang dikeluhin? Gak punya duit, betul nggak? Yang kerja di PHK, yang punya usaha bangkrut, pernikahan yang langgeng kandas. Karena apa? Duit di syaitan bener-bener. Tapi saya mau tanya, saat kita corona kan dibilang nggak punya duit ya, rezeki berkurang ya, sarapan berhenti nggak? Makan siang makan, sore masih nyemil singkong ubi ngopi, malam masih makan, tengah malam masih nyemil indomie. Itu rezeki yang Allah kasih. Kenapa? Karena yang kita tuju adalah uang. Apa yang Allah berikan kita nggak akan dinilai diri kita nggak bakal kita nilai. Padahal itu rezeki yang Allah kasih. Sehat rezeki, suami yang soleh, istri soleha, anak soleh soleha, alhamdulillah. Kalau saat corona itu 2 tahun kita dipecut oleh Allah biar sadar. Yang nggak pernah masjid, nggak pernah main ke masjid, giliran corona gubrak masjid pada dikunci. Giliran saya mau sholat susah, lah lu waktu dibuka kemana? Betul nggak? Padahal ini teguran dari Allah. Allahumma, ini malam doa kita dikabulin sama Allah. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Buka rumah, buka pintu kamar, ketiban duit. Kaget? Kena jantung mati. Manfaat duitnya gak bakal manfaat. Dan Allah ngajarin lewat Nabi, mintalah kepada Allah, ya Allah berikan kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ini yang diajarin sama Nabi. Ini kan yang selalu kita minta. Apa sih permintaan kita lagi yang kedua sama Allah? Apa? Sehat itu salah satu rezeki. Yang kedua yang kita sering minta, ya Allah panjangkan umur kami. Betul kan? Mau panjang umur? Yang lain mati, lu doang sendirian mau? Mandi sendiri, kain kafan sendiri, ngegelinding sendiri, nguruk sendiri. Kita mintanya mah macam-macam sama Allah. Mintanya umur panjang. Mintanya Nabi udah ngajarin, kalau mau minta sama Allah, ya Allah mintalah, ya Rabb berikan kami umur panjang dalam taat ibadah kepadamu. Amin. Yalah amin aja kudu disuruh. Yang ketiga, ini doa kalau menurut saya orang yang kepedean. Doa yang ketiga apa? Ya Allah masukkan kami ke dalam surga. Betul? Mau masuk surga? Emang pantas model kayak kita begini nih masuk surga, model kita pantas. Pantas wae sholat duhurnya aja jam 3:30. Betul apa enggak? Saya mau tanya sekali lagi, model kayak kita gini masuk surga emang pantas? Istri sama suami jahat, kalau ngomong melotot-melotot, kalau ngomong nada-nada tinggi sama suami, model begitu kira-kira masuk surga enggak? Ngimpi. Nabi saat Isra wal Mi'raj turun, Nabi 3 hari bu nggak makan.
Ditanya sama Siti Fatimah, ya Rasulullah, apa yang membuatmu enggan makan selama berhari-hari ini? Apa jawaban Rasulullah? Ya Fatimah, aku diperlihatkan neraka yang isinya di dalamnya banyaknya. Hati-hati, yang namanya laki-laki ahli sorga, paling banyak di sorga laki-laki. Tuh lihat aja muka-muka teraniaya. Paling banyak perempuan. Kenapa? Yang pertama karena banyaknya yang durhaka kepada suami. Bu, ibu tidur. Bu, mau masuk surga enggak? Apa kata suami? Iya, surga jaminannya. Apa aja kata suami? Neng sholat, iya. Neng masak ya, iya. Neng bobo, iya. Pokoknya apa aja kata suami, jangan pernah ngebantah. Bib, suami saya tukang main judi, bodoh amat. Bib, suami saya tukang mabok, bodoh amat. Sebejat apapun seorang suami, hak seorang istri taat, patuh, surga jaminannya. Yang sekarang nih laki begini, laki goblok namanya. Lah benar. Saya lagi ngingetin si perempuan, lu tepok tangan terus lu masih mau mabok mulu emang? Lu masih mau main judi mulu emang? Maaf, saya ngomong gitu itu tamparan buat laki-laki. Kenapa? Satu ayat Allah berikan pengingat untuk seorang imam di dalam rumah tangga. Ku anfusakum wa ahlikum. Tuh buat siapa? Kita laki-laki, Pak. Perempuan diciptain itu dari tulang rusuk kita. Dengan catatan bawalah mereka ke dalam surga sebagaimana yang diinginkan oleh Allah. Hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki lahum fiha fakihatu wa lahum salamun qaulan mir rabbir. Tuh kita lihat, ibu mau nggak masuk surga bareng-bareng sama suami? Bapak mau nggak masuk surga bareng-bareng sama istri? Nggak mau katanya, Bu. Kenapa di dunia aja nyusahin, gimana di akhirat? Coba saya mau tanya, Pak Kuwu datang nggak? Pak Kuwu, kita kan sama-sama butuh ya Pak Kuwu, surga kan ya? Saya jadi warga Bapak, kira-kira boleh nggak Pak Kuwu? Jadi warga Bapak gitu, saya pindah ke sini, saya beli rumah, Pak Kuwu izinin nggak saya tinggal di sini? Boleh ya. Nah tapi Pak Kuwu, saya butuh banget karena saya pindah rumah, saya harus berangkat umroh. Karena kan KTP saya kan harus ganti ya, kurus paspor. Kira-kira Pak Kuwu bisa bantu nggak bikin KTP cepet? Contoh aja, nggak apa-apa Pak Kuwu. Contoh aja, bisa nggak kira-kira? Berapa lama? Udah gitu aja. Berapa lama? Kalau ada surat pindahnya? 1 minggu. Bapak siapa nih? Bapak Kuwu juga? Bapak Kuwu? Mantan nih saya Pak Kuwunya. Bapak baru sekretaris saja udah ngasih Pak Kuwu. Pak Kuwu berapa lama? Seminggu bisa? Apa? Tergantung belangkonya. Kalau cepat berapa lama? Lengkap deh. Kira-kira berapa? 1 minggu ya, contohlah 1 minggu lah ya. Allahumma ada Pak Kuwu, kita butuh banget sama KTP untuk cepat bikin paspor. Pak Kuwu bisa bantu saya 1 minggu KTP jadi. Alhamdulillah. Kenapa? Karena ada orang dalam. Betul nggak? Karena kenal sama Pak Kuwu, kenal sama Bapak mantan sekdes. Karena kenal, alhamdulillah dibantuin KTP seminggu jadi, kadang sehari juga bisa jadi. Masalah KTP, ada orang dalam cepat jadinya. Nah kita mau masuk surga, orang dalamnya siapa? Sayyidina Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang dalam kita. Bagaimana caranya? Hari ini kita kumpul nyanjung nama Rasulullah, kita mengingat peristiwa sejarah-sejarah Rasulullah. Kenapa? Biar menimbulkan rasa cinta kepada Rasul, agar kita menjadi sebagai ummatu khairul umam, sebaik-baiknya umat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini fungsinya. Kadang kita kalau mau masuk surga kan nggak ngelihat diri, kayaknya pantas aja kita mau masuk surga. Punya kaca di rumah, pernah ngaca? Nah, ini ntar pulang atau enggak besok pagi ketemu kaca, ngaca, ngomong sama yang di kaca. Ya, tanya, kamu pantas nggak masuk surga, gitu ya. Tugas kita cuman ibadah, tapi keinginan kita banyak, kebutuhannya banyak. Maaf, saya mau tanya, pengen jadi orang kaya apa mau hidup berkah? Berkah apa mau kaya? Berkah. Kalau saya mah mau jadi orang kaya yang berkah. Jangan ikut-ikut, jangan. Udah berkah aja. Kenapa? Kenapa hidup ini butuh keberkahan? Tahu arti berkah? Tapi kan kita sering sebut insya Allah berkah, ambil berkah, kan gitu ya. Tahu cabai? Cabai ada bentuknya, ada. Rasa cabai apa? Bisa dilihat pedasnya? Bisa dipegang pedasnya? Bisa. Itu yang namanya berkah. Duit di kantong belum habis, udah datang lagi berkah namanya. Paham? Giliran duit aja paham loh. Pokoknya urusan duit aman. Bib, kadang kita ini butuh sesuatu kekayaan, Bib. Tahu nggak? Nabi itu pernah ditawarin sama Allah langsung. Malaikat Jibril nanya, wahai Rasulullah, Allah menyampaikan salam, engkau ingin menjadi seorang hamba atau ingin menjadi raja? Kalau engkau ingin menjadi raja, gunung Uhud akan dirubah menjadi emas untuk kekayaanmu. Apa jawaban Nabi? Ya Jibril, saya ingin menjadi seorang hamba. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kenapa saat itu engkau memilih jadi seorang hamba? Wahai sahabatku, sesungguhnya orang yang kaya itu jauh dari rahmat Allah, karena seorang hamba lebih banyak dan dekat mendapatkan rahmat dari Allah. Makanya kita hidup begini udah alhamdulillah. Jangan iri sama orang lain, biarin aja. Ini bulan Rajab, urusan sama Allah diperbaikin. Yang belum pernah puasa di bulan Rajab ini, Nabi SAW mengatakan, orang yang puasa di bulan Rajab walaupun satu kali seumur hidup dengan penuh keikhlasan, Allah akan singkirkan dan dijauhkan dari siksa kuburnya. Mumpung masih ada harinya, niatin, mumpung masih ada 1-2 hari lagi untuk puasa. Ya Bu ya, ya Pak ya. Insya Allah ini jadi amalan hidup kita. Kita kan nggak mau kesiksa di dunia aja nggak enak, apalagi di akhirat. Ya kan? Di dunia kalau kita kesiksa di dunia, kabur ke tempat lain, siksaan hilang. Tapi ingat, pasti ada siksaan lainnya. Kadang kita mah Allahnya udah baik, tapi urusan sama manusia nggak baik. Apalagi sama tetangga. Tetangga baru beli pasir sama semen, kita yang tempel koyo. Tetangga beli motor, kita yang kejang-kejang. Kadang manusia ini, maaf, beribu maaf, apalagi tahun demokrasi ini kayak gini nih. Maaf, saya nggak ngomongin pemilihan, nggak sama sekali, karena saya nggak pernah berkampanye. Mungkin orang pada nanya saat ini, Habib kemana? Ya, gue mah ke Allah aja dah, cari aman. Jujur saya, nauzubillah min zalik, tahun kayak gini kok makin ngeri ya. Iman seseorang itu dipertaruhkan. Hati-hati, jangan cuma gara-gara mie instan 2 bungkus. Hati-hati, jangan cuma isinya amplop 200.000, iman goyang. Bib, terus kemana kita minta sama Allah? Habib arahnya kemana? Saya nggak 1, nggak 2, nggak 3, enggak, saya 4. Bodoh amat.
Saya 4 jujur, saya nggak mau milih apa-apa. Saya cuma bilang apa? Ya Allah, keempat itu saya pengen Indonesia jadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini yang kita minta. Jujur Pak, Bu, di semenjak pilpres saya nenangin rumah tangga, suami sama istri beda pilihan. Masya Allah, gugat-gugatan cerai. Tetangga yang biasanya duduk ngobrol cuman gara-gara beda caleg ribut. Maaf, kalau siapa yang lu pilih, maaf ya, ibu bapak milih satu orang atau pilih presiden siapa, emang ibu jadi menteri peranan wanita. Bapak begitu juga, yang biasa dagang cilok, terus bapak wah maksa dia yang menang, terus bapak jadi menteri perdagangan. Enggak, tetap tukang cilok, tetap nyuci piring, ngurusin anak, gantiin pempes. Mau ngapain urusan begini jadi rame? Maaf, beribu maaf, jalin silaturahmi itu akan membawa manfaat sampai yaumil qiyamah. Kita masing-masing ini bisa memberikan manfaat nanti di yaumil qiyamah. Satu kebaikan yang diberikan kepada mukmin lain itu akan menjadi amaliyah syafaat kita kelak di yaumil qiyamah. Hati-hati, jangan sampai terpengaruh. Jangan sampai terpengaruh, Bib. Terus akhirnya bagaimana? Istikharah, minta yang terbaik sama Allah. Mereka yang dijadikan calon ini, mereka orang-orang laki-laki dan mereka putra-putra terbaik bangsa yang menyiapkan nyawa, yang menyiapkan pikirannya, yang menyiapkan dirinya, mewakafkan untuk negara. Udah ada, jangan pakai ikut campur urusan beginian. Udah, mau politik silakan, pemilihan silakan, tapi jaga adabnya. Ini sekarang caci maki ini maki ini, la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah jaga negeri kita, mudah-mudahan Allah selamatin diri kita, amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Ada yang menarik dari peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketertarikan saya bukan masalah tentang sholat. Kalau tentang sholat kita sudah paham semualah, dari 50 sampai 5 waktu kita sudah paham semuanya. Tapi ada di dalamnya, sebelum Isra wal Mi'raj itu terjadi, langit dan bumi berkomunikasi atau berdebat. Ini bukan debat capres, bukan. Langit sama bumi ngobrol, main sombong-sombongan. Bumi, di bumi nggak ada bintang, di bumi nggak ada bulan, di bumi nggak ada arasnya Allah, di bumi nggak ada langit tingkatan 7. Kata bumi apa? Bodoh amat. Kamu boleh milikin apa aja wahai langit, tapi ingat, kekasihnya Allah Muhammad terlahir di bumi dan matinya tertanam di bumi. Ngerengek langit, ngomong, ya Allah, undang Muhammad untuk menginjak langit ini. Debat langit sama bumi, debat, berebut siapa yang lebih berhak dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat dimana, singkat cerita, Nabi sampai ke Sidratil Muntaha, Nabi masuk saat dimana hijab diangkat oleh Allah, 70.000 tabir diangkat oleh Allah, saat antara Nabi dengan Allah akan berjumpa secara langsung. Saat Nabi mau masuk, Nabi teringat sama peristiwa Nabi Musa. Saat Nabi Musa ingin berjumpa dengan Allah, Nabi Musa disuruh lepas sendal naik ke atas bukit. Ya Musa, tahan dulu, buka dulu sandalmu, bukit ini akan menjadi suci karena perjumpaan zatku dengan dirimu. Tuh lihat, Nabi Musa pakai sendal ke atas bukit disuruh buka. Bagaimana Nabi yang sudah sampai di arasnya Allah? Nabi sadar, teringat, Nabi nunduk, Nabi buka. Begitu Nabi buka, ditegur lagi sama Allah, ya Muhammad, jangan kau buka sandalmu wahai kekasihku, langit ini minta diinjak oleh kakimu. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini istimewanya Nabi.
Nabi ternyata Isra wal Mi'raj bukan membawa pangkat, tapi membawa akhlak ke hadapan Allah Subhanahu. Coba kita lihat, begitu Nabi melangkahkan kaki, yang keluar pertama kali apa dari lisan Nabi? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Langsung ngucapin salam kepada Allah Rabbul Alamin. Padahal Nabi tahu kalau beliau ini kekasih Allah. Saat Nabi mau jumpa Allah kapan aja bisa, tapi Nabi sadar karena Nabi diundang, ada tuan rumahnya, Nabi mengucapkan salam dan sadar kalau dirinya adalah seorang hamba. Dijawab sama Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Coba kebayang, salam sejahtera wahaimu, wahai nabiku. Allah melimpahkan kasih sayangnya kepadamu, Allah limpahkan keberkahan kepadamu, didoakan oleh Allah kepada Nabi. Allah yang nyanjung Nabi. Kalau kita disanjung sama manusia, wah GR-nya loncat-loncatan. Bilang aja, Bu, ibu mah cantik sekarang. Pasti ada maunya. Bapak dibilang gitu, bapak gagahan hari ini. Pasti ada maunya. Coba pinjam 100. Tuh ujung-ujungnya. Nabi disanjung, Nabi diberikan doa dari Allah, Nabi jawab dengan santun dan akhlak. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Tuh lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang soleh keluar darimu wahai Allah. Engkau yang menciptakan orang-orang soleh. Nabi orang bukan yang kepedean, tapi kalau kita manusia yang paling banyak kepedeannya. Saya mau tanya, kita ini hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Gak ada, saya nggak bilang. Kata siapa? Karena diri kita sendiri yang ngaku diri kita seorang hamba. Kalau yang namanya hamba menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan, itu adalah seorang. Nah kita yang dilarang Allah kita jalanin, yang kita diperintahin kita jauhin. Tuh dia tuh, kita rata-rata kan begitu kita modelnya, betul nggak? Kira-kira berarti kita hamba Allah apa bukan tuh? Bukan. Siapa yang dikatakan hamba? Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia diabadikan di dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi abdihi. Seorang hamba siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Coba kita lihat, kita sebagai ummatu khairul umam, sebaik-baiknya umat adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beruntung kita milikin Rasulullah yang sampai berjumpa dengan Allah dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperjuangkan akhlak tersebut. Buat siapa? Buat menjadi satu pelajaran agar umatnya memiliki dan meninggikan akhlak dibanding ilmu. Kadang orang udah punya ilmu dikit, sombong setengah mati. Tahu iblis? Lo kenal di mana lu? Main tahu aja lu. Iblis tahu kan? Iblis itu alim apa enggak? Berilmu apa enggak? Ilmu. Pernah masuk surga, menjadi warga negara surga lo iblis. Punya ilmu tapi nggak ada akhlak. Punya ilmu dan juga sombong. Punya ilmu tapi nggak ngamalin. Banyak nggak yang begitu? Banyak. Ada ilmu baik, ada ilmu yang nggak baik. Ada nggak? Dokter baik nggak? Maling? Ya namanya juga maling. Lah kebayang itu motor digembok, udah segembok-gemboknya masih hilang itu motor. Pinter nggak? Tapi karena dia nggak punya akhlak. Kalau dia punya akhlak, nggak akan dia nyolong. Coba kita bisa kebayang, Allah ngasih kita kesempurnaan di dalam ilmu. Saya selalu bilang, kalau orang punya ilmu itu jangan sombong. Kenapa? Karena ilmu itu dapat membinasakan. Ilmu bisa membinasakan dan ilmu bisa jadi nggak manfaat.
tapi kalau akhlak, orang tersebut akan ditinggikan dan akan dimuliakan di hadapan Allah. Orang yang berilmu, kata Imam Syafi'i sampai mengatakan, sungguh aku tidak akan pernah segan berjumpa dengan orang yang berilmu. Berdebat dengan orang yang berilmu, saya nggak segan. Dan siapa Imam Syafi'i 9 tahun udah bisa bikin satu keputusan. 9 tahun kitab Muwatta udah hafal di dalam kepala. 12 tahun udah ngesahin fatwa. Lah kita 9 tahun masih main PUBG, ML, FF. Betul nggak? Belum lagi nyelot. Tuh kita. Imam Syafi'i mengatakan, saya nggak segan ketemu orang yang berilmu, nggak bakal segan. Tapi sungguh saya segan dengan orang yang berakhlak. Gurunya muridnya nanya, wahai imam, kenapa dengan orang yang berilmu engkau nggak segan, sama yang akhlak kau segan? Karena orang yang berilmu belum tentu dia memiliki akhlak, karena orang yang berakhlak sudah pasti dia menjalankan ilmunya. Tuh lihat Imam Syafi'i. Yuk ambil dah manfaat sedikit dari peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi dengan akhlak. Kita nggak usah lah, kalau kita ngomong masalah ibadah lah, kita orang manusia paling bodoh dah di dalam ibadah. Ibadah kadang kita mau nyari khusyuk, kita mau sholat khusyuk susah lah. Jangan elu, gua aja susah. Mana yang pernah sholat khusyuk? Ada yang pernah sholat khusyuk? Nggak akan ada sholat khusyuk. Di dalam kitab Miftahul Jannah, salah satu kriteria yang sholatnya diterima sama Allah, khusyuk. Saya mau tanya di sini, ada yang pernah sholatnya khusyuk? Coba tunjuk tangan kalau yang pernah. Saya cium kakinya. Demi Allah, saya cium kakinya. Gak akan ada orang yang khusyuk, padahal di dalam sholat kita udah janji ikrar kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ya Allah, aku serahkan hidupku, matiku, sedekahku, zakatku, umrahku, hajiku, aku serahkan kepadamu. Baru Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kompor belum dimatiin, ingat? Kunci motor ketinggalan di motor, ingat? Sholat Jumat, ya sendal aing lengit. Betul? Setan nggak bakal ikut, nggak bakal mau diam. Kenapa? Minimal seenggaknya kita ngejalanin ibadah. Nabi bilang, mau sebejat apapun kalian taubat, sholat. Kenapa? Hidayah lebih gampang datangnya kepada orang yang beribadah. Kadang kita udah taubat kagak, sholat kagak, maunya banyak. Allah karim, Allah ini baik, ini sangat baik sama kita. Tapi kalau Allah murka sama kita, diusir dari bumi, mau kemana kita? Nggak sholat 1 hari, jangan lagi di bumi, pergi. Jangan pernah bertempat di mana tempat yang aku ciptakan. Ya udah, saya pindah bulan. Yang nyiptain bulan siapa? Ya udah, saya mau ke planet Mars, punya siapa? Ya udah, saya mau tinggal di neraka, neraka milik siapa? Tapi Allah sayang sama kita. Alhamdulillah, kita datang ke sini tadi, yang pertama saya bilang sadar bawa dosa, sadar. Ngerasa bawa dosa, sadar. Banyak-banyak. Tapi alhamdulillah, malam ini dan selanjutnya Allah tutup aib kita. Allah tutup kita dari segala bentuk dosa. Saya nggak kebayang Pak, Bu, kalau kita model kartu dosa yang kita kerjain modelnya bisul, dari ujung kepala sampai kaki bisulan kita, Bu. Bener Pak, Allah tutup aib kita. Kenapa? Karena Allah sayang. Permintaan Nabi apa? Cuman satu yang diminta sama Nabi, Allahumma gfir ummat Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa umat Muhammad. Kita yang bikin dosa, Nabi yang minta ampun. Kita tinggal sholat, kita nggak suruh ngapa-ngapain, sholat. Nggak harus ngebangun masjid dulu baru sholat, enggak. Masjid udah disediain. Sholat tinggal sholat, ngaji tinggal ngaji, Quran dibaca walaupun 1 ain. Bib nggak sempat lagi repot 1 ayat. Bib nggak bisa juga penggalan ayat juga nggak apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul azim. Enggak apa-apa. Jujur, Pak. Bapak tahu, Ibu tahu, cuman Bapak maaf kalau saya mendapatkan healing dari Habib Umar. Habib Umar bin Habib bin Syekh Bakar bin Salim, beliau pernah mengatakan, orang yang memuliakan walaupun 1 huruf ayat Al-Qur'an, maka Allah akan berikan kemuliaan dia dunia wal akhirah. Enggak akan Allah hinakan. Baca walaupun sepenggal ayatnya,
Baca. Kenapa? Itu yang akan menyelamatkan kita kelak di sirat, agar kita tidak tergelincir masuk ke dalam neraka jahanam. Ya Pak Bu ya, sebentar lagi Ramadan. Ya, ini udah mulai kecium nih, bau Ramadan sudah mulai kecium. Sebentar lagi akan datang bulan Sya'ban. Habis Sya'ban bulan Ramadan. Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan setiap selesai salat baca tuh Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya, dibaca ya, ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ini dibaca 70 kali setiap selesai sholat. Dibaca kenapa? Agar Allah terima taubat kita, Allah ampunin dosa kita. Saat datang bulan Sya'ban, kita tinggal menjalankan sholawat kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, Rajab ini didatangkan untuk umatku agar mereka dari ujung rambut sampai ujung kaki semua dosanya dirontokin oleh Allah. Amin. Sya'ban diberikan untuk umatku untuk memberikan ketenangan di dalam ruhaninya. Mudah-mudahan Sya'ban bentar lagi datang, Allah berikan ketenangan buat kita. Dan saat datangnya Ramadan, zahir dan batin semua dibersihkan oleh Allah, dan datang bulan Syawal kita dikembalikan dalam keadaan fitrah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan insya Allah mudah-mudahan pulang dari tempat ini semua hajat kita dikabulkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan berkah acara malam ini Allah berikan cahaya sampai ke arsy untuk menjauhkan bala daripada yang Allah akan turunkan ke kampung kita. Allah berikan kampung kita ini penuh dalam keberkahan. Rezeki yang sedikit dibanyakin sama Allah, yang sudah banyak didermawanin lagi sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bil qabul wa tamamu kulli sul wa ila hadratir rasul bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا علب ألوي شفاعة يا علب ألوي شفاعة يا علب ألوي شفاعة كل قربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة يا تريم علها يا تريم علها يا تريم علها واعف عنا يا كريم واعف عنا رحيم يا فارج الحام يا كاشف الغام يا من لأبده يغفر ويرحم دعواهم سبحانك اللهم تحيتم في السلام وآخر دوانا عن الحمد لله رب العالمين.